Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, maupun pada kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang akan datang. Salam dan salawat kita kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini di permukaan bumi, tujuannya adalah untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi kita hidup di permukaan bumi ini, misi kita atau tujuan utama kita adalah mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Hanya saja dalam upaya pengabdian kepada Allah, upaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada banyak ujian, ada banyak cobaan, dan juga ada banyak rintangan. Ujian itu ada yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadanya. Di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk meningkatkan keimanannya adalah sebagaimana yang difirmankan olehnya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kami uji kalian semua bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, dan kekurangan jiwa atau kematian, wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam hidup ini pasti ada ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita dan juga untuk menguatkan kesabaran kita dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa seseorang harus diuji? Ya, untuk menguatkan iman. Karena untuk menjalankan ibadah itu perlu keimanan yang kokoh, perlu keimanan yang kuat. Dan musibah-musibah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi itu adalah takdir, ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Sikap kita adalah menghadapinya atau mencari solusi, mencari jalan keluar atas setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, solusi atau jalan keluar itu juga ada pada Islam, ada pada dinul Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang tertimpa musibah, dia tidak boleh mencari jalan keluar atau solusi di luar daripada Islam. Karena itu hanya akan membuat dirinya terbebani dan dirinya menderita. Maka sikap ketika seseorang tertimpa musibah adalah bersabar. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sambungan ayat tadi, bahwa orang-orang yang tertimpa musibah kemudian mengatakan itu datang dari Allah dan juga kembali kepada Allah, Allah akan berikan kabar gembira. Apa kabar gembira yang Allah berikan?
ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, kepada mereka Allah berikan keselamatan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah ada ujian lain selain ujian yang disebutkan tadi, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, dan juga kekurangan jiwa? Ada. Ujian yang lain diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda bahwa Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Jadi penyakit itu juga adalah ujian. Sebagaimana wabah COVID-19 saat ini yang menjadi ujian terbesar bagi umat Islam secara keseluruhan dan umat-umat yang lainnya. Tentu penyakit yang Allah timpakan bagi orang-orang beriman itu adalah ujian. Sedangkan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang fasik itu adalah peringatan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit itu juga ujian. Sebagaimana Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit. Dari semua ujian itu, apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara atau ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan akidah. Secara keyakinan, kita harus yakin bahwa apa yang menimpa kita di permukaan bumi ini itu adalah takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar dengan takdir itu dan kita kemudian mencari solusinya. Solusinya seperti apa? Solusi inilah disebut dengan pendekatan syariah, karena agama ini ada akidahnya dan ada syariahnya. Secara keyakinan kita yakin itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar. Tidak boleh kita mengeluh, karena Rasulullah SAW mengatakan orang beriman ketika tertimpa musibah atau tertimpa penyakit itu ibarat pohon yang daunnya kering, kemudian datang angin berhembus dengan kencang, dan kemudian daun-daun kering itu berguguran. Maksudnya ketika orang-orang beriman itu tertimpa penyakit, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosanya selama dia bersabar dan berobat dengan cara-cara yang dibolehkan dan dibenarkan oleh agama. Jadi yang pertama adalah kita bersabar. Kita yakin bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk. Hanya saja terkadang perasaan kita itu tidak enak. Yang kedua, kita melakukan pendekatan syariah. Bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada penyakit. Rasul menyuruh kita berobat. Karena berobat bagi orang-orang yang sakit, hukum asalnya itu adalah sunnah. Tapi ketika penyakit itu bisa mengantarkan pada kematian, maka berobat hukumnya wajib. Yang kedua terkait dengan wabah. Terkait dengan wabah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berada di sebuah daerah tempat yang penuh dengan wabah, maka janganlah kalian keluar, dan kalian yang ada di luar jangan masuk ke daerah itu. Kemudian yang kedua adalah Rasul melarang kita mencampur antara orang yang sehat dan orang yang sakit. Dan yang ketiga, orang-orang yang sakit itu harus diobati. Siapa yang mengobati? Tentu adalah tenaga-tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang terkait dengannya. Karena kita lihat di rumah sakit itu bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, tapi banyak pihak yang terlibat di dalam proses pengobatan agar orang-orang yang sakit itu mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewabahnya COVID-19 saat ini tidak hanya membuat manusia itu sakit secara fisik, tapi
membuat sebahagian manusia juga khawatir, was-was ataukah cemas. Ada yang khawatir jangan sampai terinfeksi virus COVID-19 ini. Ada juga yang khawatir terhadap dampak ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Karena secara fakta, secara realita memang kita melihat wabah ini tidak hanya membuat orang-orang yang terpapar itu sakit, tapi juga membuat perekonomian itu lesu. Maka tidak sedikit manusia yang kemudian penghasilannya menurun atau perekonomiannya kemudian menjadi tidak sebagus sebelumnya. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perekonomian, kita harus yakin bahwa setiap manusia yang lahir itu membawa rezekinya masing-masing. Di usia 40 hari kehamilan seorang ibu, maka datanglah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim seorang perempuan untuk mencatat jenis kelamin janin itu, untuk mencatat rezekinya, untuk mencatat ajalnya, dan untuk mencatat nasibnya. Artinya di hari ke-40 kehamilan seorang wanita, seorang ibu, maka janin itu sudah ditentukan jenis kelaminnya, ajalnya, rezekinya, dan nasibnya atau takdirnya. Sehingga seseorang tidak perlu ragu dengan rezeki. Yang penting kita yakin, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kalian sudah berazam, berniat dengan sungguh-sungguh, maka berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana solusi syar'i, jalan keluar secara syar'i atas persoalan-persoalan yang kita hadapi secara umum di permukaan bumi ini, khususnya adanya wabah yang membuat kita khawatir terdampak secara fisik atau terserang penyakit. Yang kedua, kita khawatir terdampak secara ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit cara-cara spiritual untuk menghadapi semua itu. Yang pertama adalah keimanan. Tentunya tetap adalah keimanan. Kita kuatkan dan kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat menyandarkan segala harapan kita. Bahwa apapun yang saya inginkan, apapun yang saya cita-citakan, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penyakit itu bisa juga datang karena dosa. Iya, selain karena ujian, itu juga bisa menjadi peringatan. Bisa saja itu juga peringatan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Soharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena dosa-dosa manusia. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam setiap hari, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau beristighfar tidak pernah kurang dari 70 kali. Di hadis yang lain dikatakan beliau beristighfar tidak pernah kurang dari 100 kali. Jadi kita bertobat. Yang ketiga, kita mencoba menenangkan hati. Bagaimana cara menenangkan hati kita? Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Bagaimana cara mengingat Allah? Yang pertama adalah dengan sholat. Yang kedua dengan membaca Al-Quran. Sholat, pertama ya tentu sholat 5 waktu. Yang kedua sholat sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, seseorang itu ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjalan, maka Allah mendekatinya dengan cara berlari. Nah, itu. Jadi Allah pertolongannya lebih cepat dari usaha yang kita lakukan. Yang kedua, salat itu juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab datangnya pertolongan.
wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi mengingat Allah dengan salat, yang kedua mengingat Allah dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Zikir yang terbaik di luar salat adalah membaca Al-Quran. Jadi usahakan setiap hari, apakah di subuh hari setelah kita salat subuh, atau di malam hari setelah salat maghrib, atau setelah salat isya, kita membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah kita banyak-banyak berzikir. Dengan zikir pagi hari, dengan zikir petang hari, kita banyak-banyak berzikir. Dengan zikir itu maka hati kita akan terisi dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dengan bersedekah. Iya, karena sedekah itu menolak bala. Berapapun jumlah atau nilai yang kita berikan itu tidak mengapa. Karena agama kita tidak memberatkan kita. Sedekah itu seberapa yang kita mampu jika kita punya harta. Karena sekali lagi sedekah itu bisa menolak bala. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, perbanyaklah sedekah. Nah, kalau kita tidak punya harta yang bisa disedekahkan, maka berbuat baiklah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan tersenyum kepada sesama muslim, wajah yang ceria di hadapan saudara-saudara kita sesama muslim, itu sudah terhitung sebagai sedekah. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah COVID-19 dari permukaan bumi ini, dan Allah memberikan kebaikan yang lebih banyak setelah wabah ini, dan mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.